warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Syaibul Bait, yaitu Bapak Peri beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari Bilsus Jemaah Pegunungan Tarekat Hak Naksabandi Ronting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari yang penuh dengan rahmat dan berkahnya ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengulang kembali dalil firman Allah di dalam surat An-Nisa 174. Di sana Allah menegaskan atau menyerukan kepada kita semua, ya ayyuhan nas, kata Allah, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dalam surah An-Nisa ini Allah menegaskan atau menyerukan kepada kita semua, kepada semua manusia. Jadi dia bukan memanggil hanya khusus untuk orang beriman. Karena di sini Allah menjelaskan, menginformasikan, memberitahu kepada kita semua makhluk yang bernama manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Telah datang kepadamu, hai manusia, bukti kebenaran dari Tuhanmu. Mir rabbik, dari Tuhanmu. Apa itu bukti kebenaran dari Tuhanmu itu? Ya. Wa anjalna ilaikum nuram mubina. Apa itu, kata Allah? Telah datang kepada dirimu semua, ya, cahaya yang sangat terang benderang. Itulah bukti kebenaran dari Tuhanmu. Jadi setelah Bapak Ibu, saudara-saudari memahami firman Allah ini, jadi jangan ada lagi kita menyalahkan Tuhan. Tidak ada lagi. Kenapa? Tuhan sudah menyampaikan, menyerukan, menginformasikan, telah ada milik aku di dalam dirimu itu. Ya. Rahasia aku pada dirimu itu. Apa perintah itu? Cari ilmunya, kenallah cahaya yang terang benderang itu di dalam diri kita. Karena manusia kalau tidak mengenal atau tidak memahami atau tidak mencari seorang guru, ya, maka mustahil dia akan bisa mengenal Tuhannya. Karena Tuhan itu sifatnya maha suci, ya. Tuhan itu maha kadim. Untuk bersampai kepada diri yang maha kadim ini, tentunya harus mengenal yang kadim. Ya, yang kadim itu cahaya Tuhan, milik
Tuhan. Rahasia Tuhan. Sementara yang pengen mengenal ini sifatnya baharu. Jadi tidak bisa baharu ini mengenal yang Maha Kadim, tidak mungkin. Mustahil bisa sampai ke yang Maha Kadim. Jadi yang Kadim ini menjahir, mencari seorang pembawa gelombang tali buhul. Yang Kadim ini memilih salah satu di antara manusia untuk menunjukkan itu tuh cahaya terang benderang. Bagaimana kalau manusia ini tidak memahami, tidak mengenal cahaya yang terang benderang itu? Derajatnya ulaikal kal an'am balhum adallun. Dia turun gelombang. Dia turun frekuensi. Derajatnya lebih hina daripada binatang yang fisik wujudnya manusia. Tapi jiwanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Inilah turun gelombang. Inilah tidak bisa dia mati kembali kepada Tuhannya. Karena dia turun bukan ke atas. Sementara perintah daripada Allah itu, apa tadi? Udah ada bukti kebenaran dari Tuhanmu. Carilah seorang guru waliyam mursyida, pembawa tali buhul itu. Setelah kau mengenal itu, setelah ditunjukkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu kau itu diperkenalkan, sehingga kau bisa menembus alam yang dimensinya lebih tinggi. Inilah sukses. Ini manusia yang sukses jadi manusia. Kalau ini tidak dipahami dengan benar, semua yang dilakukan walaupun benar menurut pandangan manusia ya. Misalnya apa, seperti dia salat. Benar enggak tuh menurut pandangan manusia itu? Dia puasa, dia berzakat, dia pergi haji. Enggak ada yang salah kan? Dalam rukun Islam itulah yang diperintahkan. Tapi karena enggak ada satu unsur syahadat yang pertama itu tidak dikenalnya, akhirnya 4 unsur itu sia-sia. Salatnya sia-sia, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, pergi haji ngeluarkan duit sekian banyak sia-sia. Kenapa? Rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak memahaminya. Padahal makna kedua kalimat syahadat itu, ya, 2 kalimat syahadat itu, itulah pondasi dasar kita. Itulah tali buhul yang tersambung antara milik Tuhan dengan Tuhan. Maka tidak ada perintahnya dalam Al-Quran itu syahadat itu suruh dibaca, tidak ada. Cari dalam Al-Quran ada tidak? Baca syahadat tidak ada. Perintahnya apa? Asyhadu, saksikan. Perintahnya kan bukan baca, menyaksikan. Bagaimana kita mampu untuk menyaksikannya sementara kita tidak pernah ditunjukkan? Maka bagaimana kita akan bisa memahami cahaya yang terang benderang di dalam kalbu itu sementara tak ada seorang guru yang menunjukkan nur iman itu ke dalam kalbu kita. Sehingga dengan nur iman dan nur kitab itu terhubunglah langit dan bumi. Baru ada tanda-tanda kebesaran Allah nyata di muka bumi. Baru orang beriman itu ada bukti. Nah, bukti kebenaran dia apa? Kalau Nabi namanya mukjizat. Nabi itu tidak tahu dia ini hebat. Nabi itu tidak ngerti dia pandai. Kenapa? Nabi zero. Nabi itu 0. Lain kalau orang turun gelombang, dia merasa hebat. Kenapa? Dia bermain dengan setan. Belajar ilmu kebal. Itu turun gelombang, jangan suka. Itu dikira hebat. Diberi karomah.
Itu setan bermain dengan setan, itu turun gelombang. Kalau tingkat orang yang naik gelombang, dia zero, dia kosong, dia tidak ada apa-apa. Macam contoh Nabi Musa, disuruh belah laut. Nabi Musa ya bingung. Ya kan? Pukulkan tongkatmu ya Musa. Musa bingung kan? Berarti Musa ini zero pada saat itu, kosong, dia tidak tahu menahu. Karena perintah datang, ya, karena dia memang diberi Allah mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bukti kebenaran dari Tuhan. Karena Musa bersama dengan cahaya yang terang benderang. Seketika cahaya itu menutupi, membungkus tubuh jasmaninya, Musa la haula wala quwata illa billah. Benar ndaklah mati Musa ini. Kalau kita pakai pikiran, pakai akal, tidak mampu ilmu ini. Maka jangan terlalu banyak dipikirkan. Ya, jangan pakai akal, pakai kalbu. Ilmu tarekat hak Naqsabandi, ilmu pembahasan tentang hakikat dan makrifat ini, karena akal ini Bapak Ibu ya, sifatnya terbatas. Akal ini ada dua yang mengendalikannya. Bisa nafsu, bisa nur. Sehingga ada orang yang berpikir dengan cahaya, ada orang yang berpikir dengan hawa nafsu. Sentralnya di akal. Maka kalau dia dengan cahaya, jadilah nabi dan wali. Kalau dia berpikir dengan hawa nafsu, itu turun gelombang. Hancurlah dia. Maka amalan itu semua punya tujuan. Undang hadam. Amalkan ini sekian ribu. Nanti akan datang karunia ini. Ya, itu turun gelombang. Itu bukan naik kita. Perintahnya mi'raj. Ini bukan mi'raj turun ke bawah. Itu sudah turun ke ulaikal kalan ambal hum adallun. Dia hina daripada binatang. Memang hina, hebat dari pandangan manusia. Tunjukkan ambil pedang, tap, kebal. Kan? Itu kan berarti dia merasa ada di diri. Ada kekuatan, ada kemampuan, ada kehebatan. Setelah puasa mute sekian hari, tapaku berapa malam, wah dia bisa jadi babi ngepet. Duitnya banyak, tapi dikendalikan oleh setan. Zikir yang punya tujuan. Ini apa? Zikir yang bukan untuk mensucikan kalbu, bukan. Zikir ingin menambah kekotoran-kekotoran baru. Jadi hati ini tergantung tujuan zikir ini mau apa kita. Kok zikir ini ada tujuan-tujuan lain, bukan jadi suci, bukan jadi bersih kalbu itu. Menambah kekotoran-kekotoran baru. Kotoran bertambah turun gelombang. Nak naik tidak bisa. Karena banyak keinginan. Baru dengar cerita orang, mantap berada di alam ini. Dia tak bisa naik-naik, tak naik gelombang. Karena zikir banyak keinginan, banyak tujuan. Tujuan kita murnikan ketaatan kita kepada Allah, naik kita gelombang. Guru pembawa gelombang tali buhul itu, ya, dia selalu membimbing, mengajarkan kita, menuntun kita untuk melepaskan diri jasmani, keluar dari tubuh baharu ini. Karena alam orang beriman itu, ya, alam orang yang sudah berilmu itu, dia tidak bermain hanya di alam dunia, dia harus keluar dari alam dunia. Bagaimana bisa keluar dari alam dunia? Dia harus zikir, tujuannya murni ketaatannya kepada Allah. Terus sucikan kalbu. Ketika dia sudah bersih, sudah suci, ya akan datang bimbingan, akan datang petunjuk, akan datang hidayah, akan datang karunia. Kenapa? Kita sudah bukan berguru lagi dengan bukan. Kau berguru dengan jasmani, meninggal guru, anak ayam kehilangan ini yang banyak salah kaprah.
Jadi guru meninggal, kalang kabut. Wah, ini siapa ni? Kenapa? Dia berguru dengan orang. Contoh pada zaman Nabi Muhammad dulu, barang siapa mengatakan Muhammad itu mati, Sayyidina Umar itu, penggal dia kata, Muhammad tu tidak akan pernah mati. Kalau fisiknya atau nabinya akan mati, karena nabi itu manusia. Wali itu, guru itu manusia. Tapi guru yang sebenar-benar guru, itulah nurun ala nurin. Itulah cahaya yang terang benderang. Bergurulah dengan itu. Karena dia yang bisa membawa kita menembus ke alam ini, menembus ke alam ini, menembus ke alam ini. Itulah guru kita yang sebenar-benarnya. Maka ketika guru jasmani sudah tiada, kita tidak kebingungan seperti anak ayam kehilangan induk. Ini banyak yang terjadi di perguruan-perguruan di mana saja. Ketika orang jadi panutan dia meninggal habis. Bercerai-berai, dia sama dia bertengkar, berdebat. Masing-masing mau membuka kelompok sendiri-sendiri. Kenapa? Dia tidak belajar dengan guru yang satu. Guru yang satu itulah hakikat diri kita. Itu tak pernah mati, dia bukan manusia. Bukan manusia, dia kadim. Dia kekal, tidak akan pernah rusak dan binasa. Kalau guru jasmani, ya, pembawa gelombang itu ataupun disebut dengan nabi atau wali akan mati. Maka kata Nabi Muhammad, setelah aku meninggal, aku wariskan ilmu ini kepada apa itu al-ulama warasatul anbi. Tapi ingat, ada baru, ada ulama. Ulama yang sebenar-benar itulah pembawa apa? Pembawa gelombang tali buhut, penerus estafet. Penerus yang didapat Nabi di Gua Hira itu diteruskan oleh seorang mursyid, pengganti. Itu jangan kita pikirkan. Ini kalau dia meninggal, siapa ganti? Kau nak ngambil wilayah Tuhan, Tuhan yang memilihkannya nanti. Contoh bukti ya, macam inilah silsilah perguruan kita ya. Di atas Syekh Abdul Samad Al-Haqi Habibullah, dia kan Syekh Muhammad Ali Batu Bangka. Mau tahu tak jarak dia itu? Muhammad Ali Batu Bangka itu dengan Syekh Abdul Samad Al-Haqi Habibullah itu ratusan tahun. Udah terputus ilmu ini. Di zaman Syekh Abdul Samad baru ada lagi. Maka belajarnya Syekh Abdul Samad ini melalui barjahi. Barjahan, maka kita indal barjan. Karena gurunya satu. Wadahnya beda. Dulu fisiknya kecil. Besar misalnya. Isinya dipindahkan kepada wadah yang kecil. Syekh Abdul Samad itu kan kecil. Muhammad Ali Batu Bangka besar. Wadahnya yang beda. Air itu kalau dimasukkan ke dalam mangkok, yang pindah itu kan airnya. Tapi sama enggak isinya tuh? Sama, masukkan lagi ke dalam gelas. Yang isi dalam mangkok ini air, masukkan ke dalam gelas, kan beda wadahnya saja. Dulu namanya Nabi, titelnya Rasulullah, sekarang penggantinya wali, titelnya mursyid. Itulah dia. Inilah yang kita pakai ini. Inilah yang diwarisi Nabi. Inilah ilmu Nabi. Inilah ilmu yang bisa menembus alam akhirat. Bukan nunggu mati, enggak. Nabi Muhammad itu masuk alam akhirat, Nabi Muhammad itu Masehi. Ilmu itu ada dengan kita sekarang. Kenapa kita ni bermain-main di alam dunia terus? Zikir ini alam dunia. Tak pernah bergerak batin itu. Jiwa itu tak pernah berjalan. Ini apa penyebabnya ini? Apa faktornya ini kan? Harusnya ketika kita buka hakikat diri,
kita isbatkan bahwa yang berdiri nama Allah, tegak nama Allah dalam kalbu itu, udah kita la haula wa la wala. Jangan lagi pakai pikir. Kita sudah pakai kalbu, kau zikir pakai pikir, itu banyak protes. Sebelah nih apa lembut, tak kuat dengan zikir. Jadi orang dipikirkannya. Kenapa ini tak keras ya? Oh, macam itu bagus tu. Tu agak keras sikit tu. Dia ni fokus dengan diri. Zikir itu ketika kau sudah buka hakikat diri, itu bukan kita lagi yang berzikir. Kita sudah mengisbatkan, menetapkan bahwa yang memuji Tuhan itu hanya milik tu. Itulah zikirnya. Maka kita sebelum kita memulai zikir, kita beri pengertian, pemahaman tentang membuka hakikat diri ini. Karena saya perhatikan jamaah-jamaah ini masih bingung buka hakikat diri ini. Ya. Kalau dulu kita udah bismillah. Bismillah. Tapi marah di dalam tu, tak paham nih orang ni, belum paham ngerti dia buka hakikat diri ini. Maunya kita sih memang udah dah zikir mulai. Tapi karena ada perintah tadi itu, mau enggak mau kita ya berilah penjelasan sedikit. Itu bukan mau-mau kita, ada perintah datang itu. Maka kita jelaskan sedikit apa itu pembuka hakikat diri, bagaimana cara menyambung tali buhul itu. Jangan kita sudah terima ilmunya, kita punya mobil tapi kita tak tahu bagaimana mengendarai untuk apa punya mobil tapi mobil disimpan di garasi terus. Tak pernah ujung-ujung mobilnya tu bekapuk. Tak pernah pakai. Coba kalau kita punya kendaraan, punya mobil, punya alat, manfaatkanlah itu. Itulah sarana kita untuk menembus alam-alam di sana itu. Jadi cerita Nabi itu bukan hanya sekedar cerita. Betul cerita Nabi itu. Semua yang disampaikan Nabi itu, semua benar, tidak ada salah. Kita yang tak mampu untuk masuk ke dalam alam itu. Padahal kata Nabi, ilmu aku ini sudah kuwariskan kepada seorang wali pembawa gelombang itu. Berarti ada yang salah dalam kita menempatkan ilmu itu. Jangan cari-cari lain lagi. Udah inilah dah. Nanti makin banyak pemahaman, makin banyak ilmu, makin kuat bingungnya kita. Udah. Yang ada kita pakai, kita serius mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan rahmat, izin Allah, ridha Allah, ya kita bisa. Seperti guru-guru kita. Baru tahu kita guru ini hebat atau enggak. Kau bermain di alam dunia, bagaimana kita mau tahu guru ini hebat? Makanya ada ketemu gitu. Ada di sana dia. Memang dia luar biasa. Ini kita ke sana, ini tinggal semuanya. Bagaimana ceritanya ini? Itu. Artinya Bapak Ibu bersyukurlah kita ya. Saya selalu mengatakan itu kepada jamaah-jamaah supaya apa? Supaya jamaah ini betul-betul serius dalam mengamalkan ilmu ini. Tak ada lain lagi, inilah, peganglah ini. Yakinlah ini. Inilah yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Tak ada lain, tidak ada lain. Betulkan saja. Amalkan dengan serius. Banyakkan sir. Sir itu diperbanyak, sir. Fokuskan, banyak diam. Karena kata di dalam ini bukan guru, ini guru saya yang dulu katanya, Tuhan itu ada di dalam diam, didapat di dalam ada di dalam diam dia. Didapat di dalam tapi jangan diam-diam kosong, diam-diam tak ada ilmu, diam kita itulah disebut dengan wukuf, berdiam diri. Di mana wukufnya nih? Bukan di padang yang itu tuh. Bukan di padang di Mekah padang Arafah itu, bukan itu. Arafah itu arafah nafsahu. Man arafah nafsahu. Mengenal diri. Di dalam diri itulah semua ada rahasia kita. Kalau kau bisa membongkar rahasia diri itu, baru kau tahu apa yang telah ada di dalam diri itu. Baru senang kita berwisata di dalam diri. Ini kadang kita tidak adil. Yang kita senangkan ini luarnya saja.
Bawa jasad ini ke pantai, bawa jasad ini pergi ke luar negeri, bawa jasad ini ke sana. Tapi marah di dalam ini, kau tidak adil dengan diri batin itu. Sementara di dalam ini gelap, kurus kering, tak pernah wisata. Hanya jalan di tempat terus dia nih. Coba bawa dia berjalan kepada asal dia. Kau akan diperkenalkan dia seperti Nabi kan? Aku tunjuk, kata Allah, aku tunjukkan kebesaran-kebesaranku. Tanda-tanda kekuasaanku. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Ingat ya, ini bungkus hamba. Ini bungkus hamba yang diperjalankan Allah tuh hamba. Hamba tuh yang mana? Itu rahasia di diri. Kenapa dia diperjalankan? Karena dia yang tahu menuju Tuhan. Kita karam, lebur, karena kita ini berasal daripada dia. Ya, kita ini diadakan diri rahasia. Kita ini bisa berubat, beraktivitas itu sebenarnya bukan kita. Rahasia itulah yang seperti air sudah membeku. Air es tuh kalau dimasukkan dalam proses kan membeku. Yang beku itu asalnya dari mana? Dari air. Macam ini. Ini yang sudah bekunya asalnya berasal daripada cahaya. Maka ketika yang beku ini tahu diri, paham diri, kenal diri, dia sebenarnya adalah cahaya. Karamlah baharu ini kepada yang kadim. Ketika dia karam, kesadaran orang yang berilmu itu sangat luar biasa. Karena ada 3 tingkatan ya. Ada alam bawah sadar, ya, alam bawah sadar itu turun gelombang tuh. Itu binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu semua tuh. Ada alam sadar. Ini alam sekarang ini. Tapi ada alam maha sadar. Itu sangat luar biasa. Maka naikkan gelombang itu dari alam sadar menuju alam di atas sadar, maha sadar. Maka orang yang tuh dia entahlah, coba contoh macam Nabi Ibrahim itu, dia kan bingung ini dia mau dibakar nih, dipasang tuh semua kayu-kayu itu untuk membakar Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh masuk ke situ kan, kalau kita pikir secara akal udah habis kita nih, kering lah gitu udah. Tapi karena ya Ibrahim, masuk dia kau ke dalam api. Tidak akan mudarat kau bersama dengan nurun ala nurin. Di keadaan mudarat kau bersama dengan cahaya yang terang benderang itu. Itulah bukti kebenaran dari Tuhanmu. Jangan kau ragukan itu. Kalau kau dengan bismillah, ya, bismillah dengan namaku, tidak akan satu pun kekuatan yang bisa memudaratkan dirimu. Karena semua berasal daripada aku. Masuklah aku ke dalam. Masuk ke dalam, orang bingung. Ngapa Ibrahim ninggigil? Orang masuk, langsung panas kan, ninggigil. Ngapa pula sejuk sini ni? Kenapa beserta dengan nurun ala nurin? Itulah pakaian-pakaian wali. Mau cari apa lagi kita ni? Yang tinggi kedudukannya Nabi dan wali. Cuma nama yang berbeda itu saya bilang beda wadah. Tapi yang diwariskan Nabi itu beralih generasi estafet dia. Terus menerus sampailah kepada zaman kita. Maka apa perintahnya itu? Apa itu? Telah datang seorangmu rasul dari golonganmu sendiri. Rasul dari golonganmu sendiri itu orang yang membawa gelombang tali buhul. Sekarang namanya mursyid. Sekarang ilmu kita ini sudah ketemu. Kita sudah benar-benar bersahadat. Baik secara jahir maupun secara jahir kau pandang muka guru kau tuh. Itu jahirnya. Kau tak bisa menang Tuhan, bisa menang Tuhan, bisa.
Tapi orang yang membawa gelombang itu, itulah yang kau saksikan. Belajarlah kau dengan dia. Wajah tu wajah, ya hadapkan wajahmu ke wajahnya, berguru. Baru kau tahu menembus alam roh. Baru ketemu dengan alam ini, alam ini, alam ini. Dikiranya udah sembahyang itu udah selamat ke? Belum. Dikira udah membaca syahadat itu udah Islam ke? Belum. Jauh panggang dari api. Jadi kau tidak ada ilmu ya, tidak mengenal ilmu, aduh hancurlah kita manusia ini. Rusaklah kita. Kalau beramal tidak naik gelombang, hanya di alam dunia, amalan kau itu hanya sia-sia. Jangan bangga-bangga. Kita bukan pakaian, bukan bacaan. Bagaimana kau mau nembus alam maha suci dengan bacaan? Alam kadim saja dia tidak terikat dengan sebutan, tidak terikat dengan bacaan. Memang kalau ilmu syariatnya, ilmu fikihnya kita dianjurkan untuk membaca. Kenapa? Dia masih bermain di alam dunia. Dia masih Islam, belum beriman. Itulah takaran dia, tingkatan dia. Tapi dia harus naik dari Islam, naik satu tingkat menjadi orang beriman. Apa syarat untuk menjadi orang beriman? Mencari seorang guru waliyah mursyida. Bagaimana syarat untuk jadi orang beriman? Dia harus ditanamkan nur ke dalam nur iman itu ke dalam kalbu dia. Ditanamkan nur kitab itu. Kau punya alat, punya kitab untuk berhubungan kepada rohani kau. Kau enggak sia-sia. Jangan bangga-bangga dikiranya udah salat tepat waktu di masjid. Belum, itu rugi besar kalau tidak ada ilmu. Maka perintah Nabi itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Tuntut ilmu, cari ilmu. Jadi ilmu inilah sebenarnya untuk menghantarkan kita menembus ke alam kesadaran yang lebih tinggi. Tidak mungkin, mustahil kau bisa masuk ke alam akhirat kau tidak dengan jalan alat ilmu. Inilah ilmu, inilah alat kita untuk bisa masuk ke menyeberang ke alam akhirat. Jadi bukan cerita itu. Maka ilmu ini bukan teori. Ya, banyak berteori pun tak ada guna. Ilmu ini praktek. Maka saya katakan apa? Full praktek. Jangan bercerita kalau sesuatu yang tak pernah kita lihat. Nanti kita menipu. Jangan banyak ngomong tapi kita hanya mendengar cerita. Misalnya orang itu mengatakan Malaysia tu bagus, kata dia. Kucing tu cantik, bersih. Kau tahu dari mana? Aku ni dengar cerita si Anok tu. Sama tak dengan orang yang pergi langsung? Beda tak? Lain. Dengar cerita tu hanya bangga-bangga. Begitu juga Quran. Quran tu bercerita. Tapi masuklah ke dalam isi cerita. Alam-alam itu, alam lahud, alam malakut, alam jabar, itu bukan cerita. Itu ada alamnya. Tapi kita tidak mau tahulah alam lahud, alam malakut, itu kan teori sebutan. Yang penting apa artinya teori kalau tak masuk? Gitu, alam Nur Muhammad. Apa alam Nur Muhammad? Apa alam Allah? Apa alam di atas? Kita tidak mau tahu itu, yang penting masuk intinya. Ini bercerita cantik ini. Kau dah pernah pergi? Belum, aku ni gitu. Apa untungnya macam gitu? Baguslah kita jangan ngomong kalau kita tidak pernah. Tapi bagaimana kita mau ngomong kalau kita tidak mengalaminya? Inilah ilmu, inilah membuat kita tidak bingung. Kenapa orang tu beramal masih ragu-ragu, tidak yakin, itu karena dia belum jiwa itu belum suci, belum bersih dia. Bukan dia menghilangkan kekotoran, tapi dia selalu menambah kekotoran baru lagi. Sehingga dia turun gelombang. Ini yang berat nanti. Maka kita bukan nakut-nakutkan. Ada jamaah kita ketika mau meninggal, ilmu dah dapat ini. Makam sudah tinggi.
tapi masih nunggu guru. Guru belum datang, kata dia. Apa nak nunggu guru? Kau dah tahu jalan. Kau tak guru datang, guru syafaat kan, sakit nak balik. Benar-benar sikit ilmu. Ada tu macam gitu. Apa dia nak nunggu guru ni? Kan gitu kan? Guru syafaatkan tak lama langsung betul kawan tu balik. Ini kan artinya dia masih belum bingung dengan ilmu yang sudah didapatnya itu. Karena dia sudah berubah di sana tu, dah alam dah berbeda. Guru ini kan bukan dengan bacaan lagi. Guru sudah masuk ke alam dia tu. Dia tu kan alamnya sudah alam apa? Alam malakut. Matanya celek tapi pandangan dia tu bukan di sini lagi. Dia sudah berada di alam malakut. Guru itu bisa nembus alam situ. Ngapa pula kau belok ke situ? Tu sini kau ni. Ini udah jalan kau. Selesai urusan kau dunia. Apa pula jadi bingung? Itu ada yang salah. Maka zikir itu kan apa ni? Inna anzalna alaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya aku telah menurunkan kitab itu. Itu kan nur iman, nur kitab itu kan. Artinya Allah sudah beri alat di dalam kalbu kita itu. Apa? Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisi ini apa? Beribadah itu murni ketaatannya kepada Allah. Jangan ada ini itu udah murnikan, bersihkan. Maka zikir itu akan terasa nikmat, terangkat kita itu zikir itu. Maka ketika kita tarik itu, kan napas itu bergerak dia. Karena kan karam tubuh kepada napas, karam napas kepada roh, kalam roh kepada nur, kalam nur kepada sumbernya. Maka ketika tubuh ini sudah lepas, hilang, kita sudah berzikir dengan rahasia napas. Illah, 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 illah. Udah kita tidak merasa lagi dah tu. Yang berzikir hanya napas. Karena tidak bisa kau menembus alam roh kalau yang berzikir masih bibir. Karena napas itu penjahiran roh. Roh tu tak nyata kalau tidak ada napas. Contoh bukti. Orang meninggal. Tak ada ke dah keluar masuk, kata dia. Kenapa? Meninggal dah. Roh dah ninggalkan jasmani. Kenapa? Itulah napas yang tak ada. Berarti napas ini sebenarnya ujung daripada napas itu kan roh. Ketika roh tidak mengalirkan lagi penjahiran dia itu napas, jasmani dia langsung habis, telentok. Berarti tak bisa kita beramal, tak bisa kita berbuat apapun. Kau tampak dengan milik Allah, sadarilah itu, pahamilah itu. Apapun yang kita lakukan, jangan ada kita. Jangan ada kepandaian kita, kepintaran kita, kehebatan kita. Kita yang ibadah, kita tidak ada. Orang berilmu begitu, dia kembali kepada diri yang satu. Maka kasrah fil wahdah. Jadi wahdah ini, yang satu ini mengadakan yang banyak. Yang banyak ini alam. Alam ini harus kembali kepada Tuhannya alam. Kenapa? Laulaka ma khalaqtu aflaka. Kau tidak kena engkau ya Nur Muhammad, tidak aku jadikan alam besertai. Ini alam jasma tercipta dari siapa? Dari nur. Apapun semua ini tercipta daripada nur. Berarti yang jahir ini tercipta daripada yang batin. Yang jahir ini Tuhannya adalah Nur Muhammad. Disebutlah Rabbul Alamin, Tuhan alam. Maka alam ini kau tak mengenal Tuhannya, tak akan bisa kembali kepada Tuhan Rabbul Izzati. Tuhannya Nur itu. Tuhannya Nur itu kembalinya. Nur itu kepada sumbernya. Selamatlah, selesai kita. Share kita di saat udah tahu kita mau balik ni, udah macam-macam yang datang ni. Semua dah ngaku Tuhan semua dah ni. Duit ngaku Tuhan.
orang tua langsung mengaku Tuhan, nenek datuk gitu. Semua datang. Kan bukan kita yang melepaskan, kita dah fokus dengan yang satu. Aku tidak tahu dengan yang lain. Yang ku tahu hanya maujudun illallah, illah, 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 illah. Jadi napas kita tu sudah Allah, tak ada pengaruh lagi yang datang ni. Ketika ulama datang, aku berpegang kepada tali buhul itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Berpegang teguhlah kepada tali buhul. Itulah akhir yang baik, itulah husnul hati. Habis semua yang kita cari-cari ini, mati-matian ini. Tinggal semua. Inilah yang bersama kita selesailah. Kita nanti ya. Iklan. Artinya kalau iblis ini tidak bisa menyerupai daripada Nur Muhammad. Tidak bisa. Iblis itu tidak bisa menyerupai Nur Muhammad karena dia tercipta daripada Nur Muhammad juga. Cuman Nur jadi nar karena panas dia tu. Ya. Jadi tidak bisa dia. Tidak menyerupai Nur Muhammad tidak bisa, tapi menyerupai dalam bentuk-bentuk yang lain bisa. Muhammad tidak bisa dia. Karena itu bukan sembarangan. Nur itu berasal daripada Tuhannya itu. Itulah diri kita yang sebenar-benarnya diri. Itu diri yang tazali. Itulah yang terjeli, kata orang bahasa kampung. Itulah yang terjali daripada Tuhan. Jadi aliran itu tidak terputus. Antara Tuhan dan Nur itu satu. Itu tidak putus. Tak bisa. Kalau kita dah berpegang kepada tali buhul itu, tak ada satu pun yang bisa membinasakan kita. Baik kita di dunia itu kan jelas, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan pernah mudarat orang yang berserta dengan nama Allah. Ya. Tapi berserta dengan nama Allah ini kekal hati itu. Badan boleh bergerak, badan boleh itu, badan boleh ini. Tapi ingatan kita, kesadaran kita dengan Tuhan itu tak pernah putus. Maka orang berilmu beribadahnya berkekalan 24 jam. Allazina hum ala salatihim daimun. Penjahirannya bisa dikadak, dijamak, dikasar, bisa macam-macam lah. Itu kan urusan dunia itu. Tapi urusan akhirat dia tetap berkekalan 24 jam. Tapi ini kalau kita jelaskan kepada orang-orang ahli fikih, dia tidak bisa nerima. Karena itulah makam dia masih Islam. Dia belum beriman. Apalagi ihsan, sudah jauh. Fikih, tauhid, tasawuf, Islam, iman, ihsan, kan gitu. Kalau masih bermain di rukun Islam, masih menguatkan syariat, tak bisa sampai ini kalau ini. Maka Nabi itu keluar dari tubuh jasmani ini. Maka ketika ada satu riwayat mengatakan ketika Nabi itu menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu, Nabi itu ada di kamarnya. Berarti bukan perjalanan jasmani itu, jiwa, roh yang bergerak itu. Roh menembus alam-alam itu, ketemu dengan orang-orang yang sudah mati. Berarti yang sudah mati hidupnya di alam apa tuh? Alam akhirat. Berarti kalau kita keluar dari alam dunia, kita masuk ke alam akhirat. Berarti akhirat ini bukan nunggu mati. Kau tahu melepaskan diri itu, berarti kau sudah mati sebelum itu maknanya sebenarnya. Kau sudah tahu mati. Jasad hidup, tapi kau tahu mati. Bagaimana tahu mati? Orang masuk alam sana kan orang dah mati. Tapi masih ada hidup di alam dunia. Itulah dahsyatnya ilmu itu di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, kehebatan para nabi-nabi Allah, kehebatan para wali-wali Allah, karena beliau-beliau itu diberi oleh Allah karunia berupa mukjizat kalau para nabi. Kalau para wali karamah. Jadi itu tidak mustahil, itu akan kita peroleh juga, tidak ada beda, cuman berbeda casing, isinya sama. Isi Nabi Muhammad itu yang didapatnya di Gua Hira itu sekarang ada pada
pada kita. Jangan lagi ragu-ragu, dah yakin kan. Kau perintahnya zikir, zikir. Kau perintahnya sir, sir. Nah, apa tugas kita? Sami'na wa ata'na. Maka tak boleh banyak tanya ilmu ni. Banyak tanya makin bingung. Kenapa? Contoh Musa dan Haidir. Kata Haidir, kau siap belajar dengan aku? Sudah mampu kau? Sudah kuat mental kau? Kan bahasa kita kan gitu. Kuat, kata Musa. Ini belum praktik nih. Oh siap, kata Nabi Musa. Bahasa kita kan siap, komandan. Nah, ya kan, berjalan. Tengok anak kecil dibunuhnya. Benar sikit kau dia. Wah, bahasa kita kan. Benar kau sikit dia. Budak kecil berjalan kau bunuh. Kau masih pakai akal. Kau pakai akal, kau masih melihat yang salah dan yang benar. Karena kau di sini ni kan hanya tahu benar dan salah. Tapi kau pakai kalbu dari dia semua. Haidir ini nabi. Nabi itu berpikir bukan dengan nafsu. Nabi berpikir dengan cahaya. Karena perintah datang firman bunuh. Tapi jangan praktek bahaya. Sekarang banyak orang bunuh anaknya. Mau dapatkan ilmu ni kan. 5 anak dibunuh. Itu lain. Kalau orang berilmu dia berbuat bukan dengan hawa nafsu, ya. Maka seorang guru tu kalau keras misalnya, berarti bukan dia. Berarti ada yang mendorong itu dari dalam itu. Kalau ada yang salah, guru tu menekan, memaksakan, menegaskan itu karena perintah dari dalam. Karena kita berpikir dengan cahaya beda ya, berpikir dengan nafsu, berpikir dengan cahaya. Pikir cahaya ini berpikir dengan nur Muhammad. Maka dia nol, dia zero, dia la haula wala. Kau berpikir dengan hawa nafsu, dia punya kekuatan. Kau takkan aku kau ni. Kau tak sebab aku kau ni. Kau tak anu aku karena. Itu yang membuat kita jadi rusak. Berubah tauhid kita, bergeser tauhid kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, jadi pahamilah firman Allah itu tadi dalam surah An-Nisa ayat 174 bahwa sekarang itu sudah bukti kebenaran dari Tuhan itu sudah ada pada kita. Tinggal kita membuktikan kebenaran itu. Karena itu tadi kita hanya berbeda wadah, isinya sama. Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam itulah Tuhan kita sekarang. Tidak ada beda Tuhan itu. Itulah Tuhannya. Cuma tinggal kita mau kenal atau tidak kenal, atau mau lebur atau tidak lebur. Itu tinggal tergantung kita. Ya saya rasa ini dululah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.